Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban matematika kelas 7 halaman 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan tentunya sekarang kita akan membahas buku Kurikulum Merdeka. Oke ya. Oke, langsung aja kita mulai dari kunci jawaban halaman 5. Silahkan kalian buka buku kalian di halaman 5. Nah, sekarang kita mulai dari bagian ayo mengingat kembali. Oke, kita agak geser ke bawahnya. Nah, di sini terdapat pertanyaan. Lalu bagaimana jika sisi sebelah kiri yang diperpanjang? Bilangan apa yang ada di sebelah kiri bilangan 0? Nah, di sini untuk jawabannya sudah saya sediakan. Silakan untuk jawabannya ini bisa kalian tulis di buku kalian. Dan jika kalian ingin menulisnya, silahkan kalian bisa jeda dulu video ini. Baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjutkan untuk menonton video ini lagi. Untuk jawaban pertanyaan ini yaitu bilangan yang terletak di sebelah kiri bilangan 0 bukan merupakan bilangan positif. Oke, itu adalah jawabannya, silahkan bisa kalian tulis. Nah, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjutkan ke kunci jawaban halaman 6. Oke, kita agak geser ke bawah sedikit. Nah, di sini ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan nomor 1, berapa kira-kira suhu di Puncak Jaya hari ini? Dan pertanyaan nomor 2, menurutmu apa perbedaan antara angka yang berada di atas 0 derajat Celcius dan angka yang berada di bawah 0 derajat Celcius pada termometer suhu ruangan tersebut? Jelaskan jawaban kalian. Nah, untuk jawaban untuk nomor 1, menurut informasi yang ada di buku kalian, ini jawabannya yaitu negatif 3 derajat Celcius. Oke, untuk jawaban nomor 2 yaitu angka di atas 0 derajat Celcius merupakan bilangan bulat positif dan angka di bawah 0 derajat Celcius bukan merupakan bilangan bulat positif. Oke, silahkan jawabannya bisa kalian tulis dulu. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, kita masuk ke kunci jawaban halaman 7. Oke, di sini ada perintah ya. Coba kalian tuliskan semua bilangan yang ditunjukkan pada gambar 1.5 disajikan secara horizontal pada garis bilangan kosong pada gambar 1.6 berikut ini. Oke, kita disuruh untuk mengubah yang awalnya garisnya garis vertikal seperti vertikal yang dari atas ke bawah menjadi garis horizontal seperti ini. Nah, di sini untuk jawabannya sudah saya gambarkan untuk garis bilangan dalam bentuk horizontalnya. Silahkan untuk garis bilangan yang ini bisa kalian salin di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya, silahkan bisa kalian gambar dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan di bawahnya. Apakah terdapat perbedaan antara bilangan pada sisi sebelah kanan dan sebelah kiri dari titik 0? Jelaskan jawaban kalian. Jawabannya yaitu bilangan pada sisi kanan dari titik 0 merupakan bilangan bulat positif. Bilangan pada sisi kiri dari titik 0 merupakan bilangan bulat negatif yang dalam penulisannya menggunakan tanda strip seperti ini. Oke, ini jawabannya, silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, kita masuk ke kunci jawaban halaman 8. Oke, di sini di bagian bentar ya, terlewatan. Di sini di bagian ayo berdiskusi ada pertanyaan. Diskusikan bersama teman kalian mengenai pengertian bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif berdasarkan letak pada garis bilangan. Tuliskan dengan bahasa kalian sendiri. Oke, di sini lagi-lagi jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian masing-masing. Untuk jawabannya yaitu bilangan bulat negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri bilangan 0 pada garis bilangan. Sedangkan bilangan bulat positif adalah bilangan yang terletak di sebelah kanan bilangan 0 pada garis bilangan. Oke.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian di bawahnya. Ini ada bagian ayo berpikir kritis. Di sini ada empat kalimat yang kita diperintahkan untuk menyatakan bilangan di bawah ini dengan tanda positif atau negatif. Yang A, berat badan Amir susut sebanyak 3 kg setelah sakit selama 1 minggu. Nah, untuk jawaban yang A ini kita bisa menyatakan dengan negatif 3 kg karena di sini berat badannya susut ya. Kalau bertambah ini berarti bisa kita nyatakan dengan positif. Karena di sini susut maka jawabannya adalah negatif 3 kg. Lanjut untuk kalimat yang B. Pedagang masker itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000 dari hasil penjualan hari ini. Karena di sini kalimatnya keuntungan, berarti dapat kita nyatakan jawabannya yaitu positif Rp200.000 atau bisa kita tuliskan dengan Rp200.000 seperti ini saja ya. Tidak usah menggunakan simbol positif seperti ini, tidak masalah. Artinya sama saja di antara kedua ini. Lanjut yang C. Gunung Batur memiliki ketinggian 1717 meter di atas permukaan laut. Nah, karena ini ada kalimat di atas permukaan laut, maka bisa kita nyatakan dengan jawaban yang C, positif 1717 meter, atau bisa langsung kita tulis 1717 meter seperti ini saja. Oke, dan yang terakhir yang D, kapal selam menyelam di kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Nah, karena di sini ada kalimat di bawah permukaan laut, maka bisa kita nyatakan untuk jawaban yang D yaitu negatif 100 meter. Oke ya, itu adalah jawaban untuk bagian ayo berpikir kritis. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya, di bagian ayo berpikir kreatif. Sebutkan contoh penerapan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari minimal 2. Oke, kita mulai dari contoh penerapan bilangan bulat positif. Yang nomor 1, burung elang terbang 20 meter di atas permukaan laut. Untuk contoh yang kedua, Nando melangkah 9 langkah ke depan dari titik awal dia berdiri. Nah, ini silahkan bisa kalian tulis ya untuk jawabannya. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh penerapan bilangan bulat negatif. Yang nomor 1, ketika menjual perhiasannya, Bu Surti mengalami kerugian sebesar 200.000. Untuk contoh nomor 2, seorang penyelam menyelam sedalam 15 meter di bawah permukaan laut. Oke, ini keempat contoh ini silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut lagi masuk ke kunci jawaban halaman 9. Oke, di sini ada bagian eksplorasi 1.2 suhu berbagai kota di dunia. Oke, kita scroll agak ke bawah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Untuk pertanyaan yang A, kota mana yang cuacanya paling dingin? Nah, menurut informasi dari data di atasnya tadi, kota yang paling dingin adalah kota Oymyakon-Saka, Rusia. Lanjut pertanyaan yang B, kota mana yang cuacanya paling panas? Jawabannya yaitu kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, pertanyaan C, kota mana saja yang lebih dingin dibanding Seoul? Jawabannya yaitu Oymyakon-Saka, Rusia dan Titlis, Swiss. Oke, pertanyaan yang D, kota mana saja yang lebih panas dibanding Tokyo? Jawabannya yaitu New Delhi, Delhi India, dan kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya yang E, kota mana yang lebih dingin, Seoul atau Tokyo? Jawabannya yaitu Seoul, Korea Selatan. Pertanyaan yang F, kota mana yang lebih panas, New Delhi atau Titlis? Jawabannya yaitu New Delhi, Delhi India. Oke, ini jawabannya silahkan bisa kalian tulis dulu. Kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis hingga selesai. Baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjutkan untuk menonton video ini lagi. Nah, jika sudah selesai menulis jawabannya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang G.
Tuliskan perkiraan letak suhu dari kota di atas pada gambar 1.9 di bawah ini. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan untuk gambar garis bilangannya. Silahkan bisa kalian tiru seperti ini ya. Oke, silahkan bisa kalian gambar dulu di lembar jawab kalian masing-masing. Nah, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Kita masuk ke kunci jawaban halaman 10. Dari jawaban beberapa pertanyaan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika semakin besar suhu yang bertanda positif, maka cuaca semakin panas. Oke, ini kita lewati saja, langsung saja kita ke pertanyaan di bawahnya ya. Kita masuk ke bagian ayo bekerja sama. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Gunakan garis bilangan yang telah dibuat pada pertanyaan G kegiatan eksplorasi 1.2 untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Jawablah bersama teman sekelompok kalian. Pertanyaan yang A, bilangan mana yang memiliki nilai lebih besar 30 atau 11? Pertanyaan yang B, bilangan mana yang memiliki nilai lebih kecil, negatif 2 atau 6? Dan yang C, bilangan mana yang memiliki nilai lebih besar, negatif 14 atau negatif 31. Oke, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Jawaban untuk yang A, 30, karena pada garis bilangan 30 berada di sebelah kanan angka 11. Yang B, negatif 2, karena pada garis bilangan negatif 2 berada di sebelah kiri 6. Dan jawaban yang C, negatif 14, karena pada garis bilangan negatif 14 berada di sebelah kanan negatif 31. Oke, itu adalah jawaban untuk bagian ayo bekerja sama. Sekarang kita lanjutkan masuk ke bagian ayo mencoba. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Kita mulai dari bagian yang A. Bilangan mana yang memiliki nilai lebih besar, negatif 8 atau negatif 3? Perhatikan negatif 8 dan negatif 3 pada garis bilangan di atas. Dari kedua bilangan tersebut, bilangan mana yang terletak di sebelah kiri pada garis bilangan jika dibandingkan dengan bilangan lainnya? Nah, di sini untuk jawabannya adalah negatif 8. Oke ya, silakan bisa kalian tulis. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman 11. Dari kedua bilangan tersebut, bilangan mana yang terletak di sebelah kanan pada garis bilangan dibandingkan dengan bilangan lainnya? Nah, ini jawabannya yaitu negatif 3. Oke ya. Pada garis bilangan negatif 3 berada di sebelah kanan negatif 8. Jadi nilai dari negatif 3 lebih besar dari negatif 8. Dapat dituliskan dengan negatif 3 lebih besar dari negatif 8 atau negatif 8 lebih kecil dari negatif 3. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Bilangan mana yang memiliki nilai lebih kecil, negatif 1 atau negatif 10? Perhatikan letak negatif 1 dan negatif 10 pada garis bilangan. Pada garis bilangan, bilangan negatif 10, ini silahkan bisa kalian tulis, berada di sebelah kiri bilangan negatif 1. Jadi bilangan negatif 10 nilainya lebih kecil dibanding bilangan negatif 1. Dapat ditulis dengan negatif 1 lebih besar dari negatif 10 atau negatif 10 lebih kecil dari negatif 1. Oke, jawaban-jawaban tersebut silahkan bisa kalian tulis. Nah, jika sudah, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Kita masuk ke latihan 1.1. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Kita mulai dari nomor 1. Nyatakan bilangan berikut ini dengan tanda positif atau negatif. Yang A, Lia baru membuka tabungan di koperasi sekolah lalu ia menyetorkan uang sebesar 100.000. Nah, ini karena menyetorkan uang tabungan, maka ini bisa kita nyatakan dengan jawaban yang A 100.000 seperti ini. Ini maksudnya positif 100.000 ya. Selanjutnya untuk kalimat yang B, Dino meminjam uang kepada Ani sebesar Rp50.000. Nah, karena ini meminjam, maka bisa kita nyatakan dengan untuk jawaban yang B negatif 50.000. Oke, selanjutnya yang C,
penjualan di toko hari ini mengalami kerugian sebesar Rp250.000. Nah, ini karena di sini adalah kerugian, maka jawaban yang C yaitu negatif 250.000. Oke, itu adalah jawaban untuk nomor 1, poin A, B, dan C. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan nomor 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih dari yang menyatakan lebih dari atau tanda kurang dari yang menyatakan kurang dari. Untuk yang A, negatif 253 titik-titik 108. Nah, jawaban yang A yaitu negatif 253 kurang dari 108, karena angka yang negatif pasti akan selalu lebih kecil ya nilainya daripada bilangan positif. Oke ya. Selanjutnya yang B, 38 titik-titik negatif 79. Jawabannya yaitu jawaban yang B, 38 lebih dari negatif 79. Oke, lanjut yang C, negatif 1000 titik-titik 500. Jawabannya yaitu negatif 1000 kurang dari 500. Oke, jawaban tersebut silahkan bisa kalian tulis. Nah, jika sudah, sekarang kita lanjutkan masuk ke kunci jawaban halaman 12. Di nomor 3, kita disuruh untuk mengurutkan bilangan bulat di bawah ini dari yang terkecil ke terbesar. Oke, untuk yang A di sini ada negatif 8, 4, negatif 2, 12. Kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jawabannya untuk yang A yaitu negatif 8, negatif 2, 4, dan yang terbesar yaitu 12. Selanjutnya untuk yang B, di sini ada 23, negatif 32, negatif 47, dan 48. Kita urutkan dari yang terkecil, maka jawabannya yang B yaitu negatif 47, negatif 32, 23, 48. Dan yang C, negatif 59, negatif 100, negatif 11, 21. Kita urutkan dari yang terkecil. Jawaban untuk yang C yaitu negatif 100, negatif 59, negatif 11, dan yang terbesar yaitu 21. Oke, itu adalah jawaban untuk nomor 3. Sekarang kita lanjutkan masuk ke bagian ayo berefleksi. Dari beberapa aktivitas yang telah kalian lakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang A, tuliskan contoh penerapan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, bagaimana nilai bilangan bulat yang semakin ke kanan pada garis bilangan? Dan pertanyaan yang C, lalu bagaimana nilai bilangan bulat yang semakin ke kiri pada garis bilangan? Nah, jawaban yang A, melangkah maju atau mundur, perhitungan utang piutang, kedalaman yang dicapai oleh kapal selam, pengaturan suhu pada freezer, lemari es, dan lain-lain ya. Selanjutnya untuk jawaban yang B, nilai bilangan bulat pada garis bilangan semakin ke kanan semakin besar. Dan jawaban yang C, nilai bilangan bulat pada garis bilangan semakin ke kiri semakin kecil. Oke, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.